Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam, salam sehat. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam renungan harian edisi hari Selasa 2 November 2021 yang akan saya bawakan bagi kita dalam satu renungan firman Tuhan, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai 29. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah di surga, karena pada hari ini penyertaan Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Pada saat ini kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai 29. Pada hari ini saya mengambil tema untuk kita, yaitu tetaplah berbuat baik. Mengapa kita harus tetap berbuat baik? Dalam keadaan apapun kita harus tetap berbuat baik. Meskipun orang tidak bisa menerima apa yang kita lakukan dengan niat dan perbuatan yang baik, kita harus tetap berbuat baik. Alasannya adalah karena kehidupan kita ini adalah suatu kehidupan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita. Di dalam cerita Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 sampai 29 ini, Musa datang untuk berjumpa dan hendak menolong saudara-saudarinya sesama orang Israel yang saat itu ditindas oleh orang Mesir. Tapi perbuatan baik, niat baik yang mau dilakukan oleh Musa ternyata ditolak bahkan oleh saudara sesama bangsa Israel. Namun dari pembelajaran ini kita bisa belajar bahwa semestinya apa yang kita lakukan, niat kita, perbuatan kita yang baik harus terus-menerus kita lakukan meskipun mungkin orang menolak perbuatan baik kita. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari punya pengalaman. Niat baik saudara, perbuatan baik saudara dianggap orang malah menjadi suatu hal yang buruk. Padahal maksud kita baik untuk kebaikan banyak orang. Nah, tetaplah berbuat baik itu mengandung dua pesan. Yang pertama adalah berbuat baik itu tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kita melakukan perbuatan baik tidak bermaksud agar kita dianggap sebagai orang yang baik dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu. Kita berbuat baik bukan maksud kita mendapat pujian. Dipuji-puji di mana-mana, oh dia adalah orang yang baik. Tidak. Kita berbuat baik karena kita tahu Allah telah berbuat baik kepada kita. Di dalam Yesus Kristus, perbuatan baik Allah tidak dapat dibandingkan. Lebih dari perbuatan baik apapun. Yesus Kristus rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib demi kita, saudara saya yang berdosa ini. Tapi Allah di dalam kebaikannya, dalam kasihnya, Ia bersedia berkorban bagi kita. Maka perbuatan baik yang mulia yang berasal dari Allah ini, kita aplikasikan, kita lakukan dalam hidup kita. Jadi kita melakukan perbuatan baik hanya untuk menyenangkan Tuhan. Yang kedua adalah kita berbuat baik ini karena ini menjadi sebuah gaya hidup kita. Sebuah ciri khas kita. Kekhasan kita sebagai orang-orang percaya adalah melakukan perbuatan baik. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah sebuah gaya hidup yang terus ada dan terjadi dalam hidup kita. Tidak mengada-ada. Tidak dalam waktu-waktu tertentu. Dalam momen-momen tertentu kita melakukan perbuatan baik, tidak. Di dalam seluruh hidup kita, di dalam keseharian kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam segala hal yang boleh kita lakukan, pikirkan itu semua adalah untuk melakukan perbuatan baik, gaya hidup.
Jadi dalam dua hal ini, berbuat baik untuk menyenangkan Tuhan dan berbuat baik sebagai gaya hidup, itu adalah sebuah kehidupan bagi setiap orang-orang percaya. Maka tetaplah berbuat baik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa menolong kami untuk melakukan perbuatan baik. Sungguh perbuatan baik mulia dari Tuhan tak dapat dibandingkan dengan apa yang boleh kami lakukan. Tapi kami hendak belajar agar kami senantiasa meneladani akan karunia Allah di dalam perbuatan-perbuatan baik yang boleh kami lakukan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.